Selamat pagi Bu Lita. Selamat pagi juga Pak Joni Hendra. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ya sesuai dengan rencana kita kemarin ya, kita akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Saya sebagai supervisor, kemudian sebagai guru yang akan saya amati adalah Bu Lita sendiri. Nah di sini ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan sebelum Bu Lita melakukan praktek pembelajaran. Yang pertama yaitu Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi di bidang apa? Di bagian mana? Baiklah Bapak, di sini kompetensi yang bisa Bapak bantu yaitu dalam pengembangan model pembelajaran nanti yang akan saya terapkan pada pembelajarannya. Oh gitu ya. Jadi Ibu merasa perlu pengembangan kompetensi di bidang bagaimana melaksanakan model pembelajaran kelas Ibu ya. Iya. Kemudian secara spesifik bagian mana yang perlu saya amati nanti dalam proses observasi kelas? Untuk observasi kelas nanti yang sangat diamati yaitu di bagian langkah-langkah penerapan model pembelajarannya, apakah sintak-sintak pada model pembelajaran saya sesuai dengan materi yang saya sampaikan nanti pada kelas saya tersebut. Baik Bu. Kemudian materi pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nantinya apa Bu? Yaitu materi tentang sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet. Baik. Kemudian model pembelajaran yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran itu? Yaitu model pembelajaran PBL. Oh ya, PBL, Problem Based Learning ya Bu? Ya. Nah, menurut Ibu sendiri terhadap model pembelajaran ini selama Ibu melaksanakan pembelajaran sebelumnya, bagaimana menurut Ibu penilaian Ibu sendiri tentang model ini? Penilaian saya sendiri terhadap penerapan model pembelajaran PBL yang saya lakukan sebelumnya pada materi sebelumnya, saya rasa masih banyak kekurangan-kekurangan yang yakni di situ saya akan memperbaiki dalam penerapan model pembelajaran nanti pada kegiatan berikutnya yang nanti akan Bapak amati. Baik Bu. Nah kemudian Bu, harapan Ibu nanti dalam pelaksanaan observasi kelas ini apa terhadap model pembelajaran yang sudah direncanakan? Harapan saya yang pertama ya Pak, model pembelajaran itu harus sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Yang kedua dapat meningkatkan keaktifan siswa karena pada model pembelajaran ini lebih dominan kepada keikutsertaan atau partisipasi siswa tersebut. Yaitu di sana kan ada belajar kelompok, kemudian presentasi kelompok, di mana model pembelajaran ini harus meningkatkan aktivitas kerja kelompok, kolaborasi antara kelompok dan menyampaikan presentasi di depan kelas nantinya. Jadi kesimpulannya nanti yang akan fokus saya amati adalah bagaimana Ibu melaksanakan sintak-sintak dari model itu, apakah sudah sesuai, kemudian efektif gak terhadap materi dan pembelajaran yang dialami anak, gitu ya Bu? Iya. Baik Bu, terima kasih untuk hari ini. Jadi rencananya kapan kita melakukan observasi Bu? Insya Allah hari besok bisa Pak. Besok ya Bu? Ya, baik, sampai di sini dulu pertemuan kita dalam pertemuan sebelum observasi ini. Mudah-mudahan besok kita lancar dalam pelaksanaannya. Sementara cukup pertemuan kita dulu Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Tepuk untuk kita bersama. Baiklah anak-anak Ibu, untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, kita lihat dulu bagaimana keadaan kelas kita, bersih atau tidak? Bersih. Ya, sudah bersih.
tampaknya ada dari beberapa anak ibu yang hari ini memakai kostum yang beda dengan temannya. Kenapa? Karena hari ini ada pelajaran olahraga, makanya saya dari rumah memakai baju olahraga, Bu. Oh iya, yang lain sama dengan Nugi? Ya. Iya. Yang lainnya itu Ranta, Rafli, Razik. Jadi untuk hari berikutnya apabila kita ada kegiatan atau sebelum belajar olahraga, kita tetap memakai pakaian batik atau pakaian seragam. Karena jam olahraga itu setelah pembelajaran kita pada hari ini. Paham anak ibu semuanya? Paham. Nah, marilah anak-anak kita seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas Hafiz pimpin baca doanya. Siap, siap. Baca doa mulai. Silakan anak ibu berdiri semuanya. Itu ada nilai penerapan PPK-nya. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Belajar Profil Pancasila sesuai dengan gerakannya. Bisa anak ibu semuanya? Bisa. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, yang berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan beraktivitas, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, yang berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan beraktivitas. Anak-anak ibu, kemarin kita sudah membahas materi tentang magnet, tentang formulir. Masih pada tema 5 wirausaha. Untuk mengingatkan kembali, siapa yang tahu bahwa formulir itu adalah secari kertas yang berisikan informasi yang mana ada identitas diri kita. Berarti formulir itu adalah kertas. Pertanyaannya, apakah kertas itu bisa ditarik oleh magnet? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Siapa? Hafiz. Apakah kertas itu bisa ditarik oleh magnet? Tidak, karena bukan benda magnetik. Ya, tepuk tangan untuk Hafiz. Jadi kertas itu adalah benda yang tidak tergolong kepada benda magnetis sehingga tidak bisa ditarik oleh magnet. Anak-anak ibu, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah anak-anak ibu melihat slide PowerPoint ibu di depan, anak-anak ibu mampu nanti menjelaskan jenis-jenis dari formulir. Yang kedua, anak-anak ibu semuanya mampu nanti mengidentifikasi komponen atau bagian-bagian dan cara mengisi dari komponen sebuah formulir tersebut. Setelah itu, dengan adanya sebuah percobaan, anak-anak ibu juga mampu nanti menganalisa, menyebutkan, membuktikan sifat-sifat dari magnet dan mampu nanti menjelaskan mana benda yang magnetis dan mana benda yang non-magnetis. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini pada tema 5 wirausaha, subtema 1 pembelajaran 3. Silakan anak ibu semuanya keluarkan buku tema 5-nya. Silakan dibuka tentang formulir. Sudah dapat? Halaman berapa, Hafiz? 11. Halaman 11. Silakan
Sudah tampak anak-anak ibu semuanya? Sudah. Silakan kamu baca, kamu amati dulu contoh dari formulir yang ada pada buku tema. Silakan dibaca, kemudian diamati. Sudah? Sudah baca? Sudah. Siapa anak ibu yang bisa apa saja bagian-bagian yang terdapat pada formulir yang sudah kamu baca? Silakan. Kori? Identitas diri. Yang lain? Harun? Nama lengkap. Ada nama lengkap. Atika? Umur. Ada umur. Rafka? Alamat. Ada halaman. Oke. Azka? Kelas. Kelas. Depos. Kode pos. Ya, tepuk tangan untuk kita bersama. Ibu yakin dan percaya bahwa anak ibu yang lainnya bisa menyebutkan bagian-bagian yang ada pada formulir tersebut. Silakan perhatikan ibu sebentar. Ini ada sebuah contoh. Ada kertas. Di dalam kertas itu ada sebuah catatan kecil. Kemudian ditempelkan pada kulkas. Jadi untuk menempelkan secari kertas tersebut kepada kulkas berarti ada bendanya yang bersifat magnet. Sehingga kertas itu bisa tertempel pada bagian kulkas. Siapa di antara anak ibu yang pernah mencobakan sifat dari magnet? Salah satu contoh sifat dari magnet itu adalah bisa tarik-menarik. Ayo, siapa yang pernah mencobakan? Mungkin di rumah, mungkin sedang bermain. Silakan, Kori. Pas menutup pintu kulkas. Yang lain? Siapa lagi selain Kori? Siapa yang pernah mencobakannya? Mungkin dalam bermain dengan temannya di rumah atau bermain bersama temannya di lingkungan sekitar. Silakan. Karena ibu yakin kalau yang laki-laki ini sering bermain menggunakan magnet. Siapa? Ya, Azka. Kalau magnet sama, maka magnet akan saling menolak. Bisa. Pernah mencobakannya? Tepuk tangan untuk Azka dulu. Baiklah anak-anak ibu. Jadi supaya kamu bisa nanti membuktikan sifat-sifat magnet, makanya ibu dudukkan per kelompok. Nanti kamu mengerjakannya secara kelompok, membuktikan sifat-sifat magnet. Ada nanti bendanya yang bisa ditarik magnet, ada benda yang tidak bisa ditarik magnet. Untuk hari ini silakan duduk per kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ibu tentukan. Yang pertama itu pengertian dari formulir, yang mana formulir itu merupakan sebuah lembaran kartu atau kertas yang sudah ibu jelaskan pada awal pembelajaran dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data ataupun identitas diri kita. Ini pengertian dari formulir. Yang kedua, jenis-jenis formulir. Yang pertama ada namanya formulir pendaftaran yang sudah kamu amati tadi, yang sudah kamu baca pada buku cetak. Di sini ada sebuah contoh formulirnya yang hampir sama dengan contoh yang sudah kamu amati pada buku kamu. Di sini ada identitas siswa, ada nama, ada umurnya, kemudian ada identitas orang tua, siapa nama ayahnya, ibunya, kemudian alamatnya. Kemudian ada nanti tanda tangan di bagian bawah akhirnya. Jenis formulir yang kedua adalah daftar riwayat hidup. Perhatikan, itu ada petunjuk pengisian dari daftar riwayat hidup, ada data pribadi, bidang studi yang kamu amati, yang minati, kemudian riwayat pendidikan sekolah kamu, ekstrakurikuler dan kursus, kecakapan, kemudian kesimpulan. Ini contoh daftar riwayat hidup. Kelihatan anak ibu? Ya. Yang ketiga jenis formulir yaitu formulir keanggotaan atau formulir anggota. Contohnya di sini adalah anggota pramuka. Ada nama, ada tempat dan tanggal lahir,
kemudian pendidikan, agama, serta alamat kamu. Jenis yang kemudian yaitu formulir slip setoran bank. Pernah anak ibu ikut dengan orang tuanya ke bank? Pernah melihat secari kertas berupa bukti setoran? Oke, itu ya. Selanjutnya, apa saja data yang ada dalam formulir? Yang pertama ini, ada data pribadi kamu atau identitas diri, kemudian pendidikan. Selanjutnya, yang ketiga informasi tentang keluarga yaitu nama orang tua, pekerjaan, kemudian alamat. Yang nomor 4-nya itu prestasi atau keterampilan yang pernah kamu miliki. Yang kelima, tujuan dibuat formulir tersebut untuk apa. Petunjuk pengisian formulir. Yang mana petunjuk ini berfungsi untuk mengurangi terjadinya kesalahan saat mengisi formulir. Ini ada contoh petunjuk pengisian formulir. Kalau diperhatikan, contoh petunjuk pengisian formulir Klub Sahabat Pena ASEAN juga terdapat pada buku siswa. Selanjutnya, fungsi dari formulir tersebut. Yang pertama, untuk mencari suatu keterangan. Yang kedua adalah menghimpun data yang sifatnya sama, contohnya data pribadi kamu atau identitas diri kamu, kemudian sebagai bukti fisik. Selanjutnya, fungsinya adalah menyampaikan informasi yang sama pada bagian yang berbeda. Paham anak ibu semuanya? Paham. Jenis formulir, bagaimana cara kita mengisi formulir, apa saja yang harus ada di dalam formulir, kemudian apa fungsi dari formulir tersebut. Mengerti? Mengerti. Sekarang silakan anak-anak ibu perhatikan ke depan. Ini ada video pembelajaran. Coba kamu amati dengan seksama apa isi dari video pembelajaran ini. Silakan diperhatikan, disimak dengan baik. Nah, silakan lihat videonya. Kalau mau ngajak main, bilang assalamualaikum dulu dong. Jangan main serang aja. Tio, dia itu namanya magnet. bukan. Ini namanya besi berani. Iya, dalam dunia sains, besi berani itu namanya magnet. Hah? Magnet namanya. Terus kenapa Tio takut sama magnet? Karena Memang asal muasal besi dari mana sih Tio? mereka mau tahu. Nih, dengan penjelasanku baik-baik ya. Silakan siapa yang bisa menyebutkan apa isi dari video pembelajaran yang ibu tayangkan sebentar. Silakan angkat tangan. Silakan Atika. Tentang magnet. Tentang magnet. Yang lain, siapa yang bisa apa saja makna dari video pembelajaran yang ibu tayangkan? Silakan Isan. Asal magnet. Asal magnet. Yang lain, karena durasi video pembelajaran kita ini cukup ya, cukup banyak. Hafiz? Magnet terbuat dari batu asteroid. Magnet terbuat dari batu asteroid. Yang lain? Silakan Rafka. Tinggi-tinggi angkat tangannya Rafka. Ulang Rafka. Magnet bisa menarik benda besi. Ya, magnet bisa menarik benda besi. Nah, silakan perhatikan yang ada di tangan ibu ini adalah LKPD. Mohon kamu baca secara kelompok bersama apa petunjuk dari pengisian LKPD ini. Kelompok 1, silakan dibuat nama anggotanya kemudian dibaca. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan diisi nama kelompoknya.
Nah, Pak. Coba lah nyobain, Pak. Sudah dibuat nama kelompoknya, Nak Ibu? Sudah. Sudah diamati, sudah dibaca LKPD-nya? Sudah. Apakah Nak Ibu sudah paham tentang cara pengisian atau petunjuk pengerjaan LKPD tersebut? Sudah. Sudah. Kalau sudah, silahkan diisi dengan bersama kelompok kamu. Masing-masing kelompok sudah dibawa alat dan benda yang sudah Ibu tentukan kemarin? Sudah. Benda tersebut berguna nanti dalam percobaan secara kelompok yang sesuai ada pada LKPD tersebut. Jadi silakan baca petunjuk LKPD-nya, pertanyaannya yang ada pada LKPD, kemudian lakukan percobaan tersebut. Paham sampai di sini? Paham. Berikanlah gambar di samping mengapa benda tersebut bisa ditarik magnet. Berarti benda ini magnet, ini apa? Vakum. Kasih jawabannya. Silakan dibantu Aziz. Kelompok lain silakan bekerja. Kelompok satu bisa? Bisa. Presentasi ke depan, kita ice breaking dulu sebentar. Silakan semuanya berdiri. Cek sound, cek sound, cek sound, cek sound, cek sound. Ya, kita nyanyi dulu 5 jari kananku, 5 jari kiriku dengan gerakannya. 1, 2, 3. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, berbaris sejajar, berdiri berhadapan, lalu berpelukan, sembunyi di belakang. Mari kita hitung berapakah jumlahnya. Karena anak sembuh semuanya sudah diskusi kelompok, nah silahkan masing-masing kelompok tampil ke depan mempresentasikan hasil kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1. Silahkan anggota kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Saudari Atika. Kepada Saudari Atika dipersilakan. Baiklah, saya akan melaporkan hasil diskusi kami. 1. Perhatikanlah gambar di samping. Mengapa benda-benda tersebut bisa ditarik magnet? Jawaban, karena benda tersebut terbuat dari besi. Berdasarkan video magnet tadi, mengapa benda-benda tersebut bisa menempel pada bagian benda yang ada pada punggung roti? Jawabannya, karena Riko membawa magnet di punggungnya. Oleh masing-masing kelompok, cobakan dekatkan benda-benda tersebut dengan magnet. Apa yang terjadi? 1. Daun tidak bisa ditarik oleh magnet.
Demikianlah hasil diskusi kami. Kalau ada kelompok lain yang mau bertanya, dipersilakan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 1. Kenapa kertas tidak bisa ditarik magnet? Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Ranta. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin menanyakan ke kelompok 1. Manakah yang lebih kuat tarikan magnet, yang di ujung atau yang di tengah? Baiklah, pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh saudara Nugi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rafid. Jawabannya, kenapa kertas tidak bisa ditarik oleh magnet? Karena kertas bukan benda besi. Bagaimana kelompok 4 sudah puas dengan jawaban kami? Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh saudara Aska. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ranta. Lebih kuat yang ujung daripada yang tengah. Bagaimana kelompok 3 sudah puas dengan jawaban kami? Terima kasih atas jawabannya. Demikianlah hasil diskusi kami. Kalau ada salah jangka kami mohon maaf. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ke kelompok 1. Sambil berikutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh saudari Kori. 1. Perhatikan gambar di samping. Mengapa benda-benda tersebut bisa ditarik magnet? Jawaban, karena paku merupakan benda magnetis. 2. Berdasarkan video tadi, mengapa benda tersebut bisa menempel pada bagian benda yang ada pada punggung Riko? Jawabannya, karena benda-benda tadi menempel. Benda tersebut terbuat dari besi yang menempel pada magnet yang terletak di dalam tas Riko. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Kalau ada kelompok yang lain mau bertanya, dipersilakan. Saya persilakan kepada Ustaz. Mengapa daun tidak bisa ditarik oleh magnet? Baiklah, pertanyaan dari Ustaz akan dijawab oleh saudara Fahkah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Islan. Karena daun tidak mengandung magnet. Kami persilakan kepada saudari Najwa. Saya akan menambahkan jawaban dari kelompok 2. Karena daun tidak mengandung magnet dan tidak terbuat dari besi. Bagaimana kelompok 1? Paham. Demikianlah hasil dari kelompok kami. Kalau ada salah dan janggal kami mohon maaf. Kami akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatikan semuanya. Jadi berdasarkan kelompok yang sudah tampil ke depan, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi inti dari pembahasan materi kita pada hari ini yaitu tentang sifat-sifat magnet. Tadi ada benda-benda yang sudah kamu bawa per kelompok, ada yang bisa ditarik magnet dan ada pula benda yang tidak bisa ditarik magnet. Kemudian benda apa saja yang ada di rumah kamu yang bisa ditarik magnet sudah dijelaskan pada LKPD. Kemudian tadi ada percobaannya, kamu meletakkan satu magnet di atas, kemudian satu magnet di bawah, kemudian kamu gerakkan bagian magnet yang di bawahnya, magnet tersebut ikut bergerak karena ada gaya tarik magnet tersebut. Kemudian dari pertanyaan dari kelompok lain tentang sifat-sifat magnet, magnet itu bisa tarik menarik apabila didekatkan dengan kutub yang berbeda. Apabila magnet didekatkan dengan kutubnya yang sejenis, bagaimana? Salah menolak. Sedangkan kalau dengan kutub yang berbeda,
kertasnya tadi, kemudian magnet juga bisa menarik benda-benda yang bersifat magnetis. Magnetis itu adalah benda yang terbuat dari logam, besi maupun baja. Sedangkan kertas, daun, kayu, kemudian roll atau penggaris dari plastik itu tidak bisa ditarik magnet karena dia benda non-magnetis. Setelah ini silakan anak ibu duduk seperti biasa, tidak berkelompok lagi karena kita akan mengadakan evaluasi yang akan kamu kerjakan sendiri-sendiri. Silakan. Sebuah soal, tolong diisi dengan jujur, tidak berkelompok lagi. Di sini kita akan mengukur sejauh mana kemampuan kamu terhadap materi yang ibu sampaikan pada hari ini. Paham anak-anak ibu? Paham. Silakan dikerjakan. Karena kita sudah membahas tentang materi tersebut tadi. Ada yang ragu dari perintah soalnya? Mengerti semua? Ya, ibu perhatikan ya. Dari jawaban nomor 3 itu tidak banyak yang tidak betul mengisinya. Ya, jadi kalau mengerjakan lembar evaluasi itu harus dibaca dengan benar. Silakan LKPD dan lembar evaluasinya dikumpulkan ke depan. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Nanti ibu lihat. Karena anak ibu sudah mengumpulkan semuanya, baik LKPD maupun lembar evaluasinya, bagaimana perasaan anak-anak ibu setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Yang pertama tentang formulir, yang kedua tentang sifat-sifat magnet. Bagaimana perasaannya? Senang, alhamdulillah. Kemudian paham dengan materinya? Paham. Ada materi yang paling kamu sukai? Apa contohnya sekarang? Ya, video pembelajaran dari sifat-sifat magnet tadi. Tepuk tangan untuk kita bersama. Untuk materi berikutnya silakan anak-anak ibu di rumah baca tema 5 pada halaman 21. Jadi materi tersebut akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Paham? Paham. Setuju? Silakan. Terima kasih. Seperti biasa sebelum kita pulang marilah kita berdoa. Silakan Hafiz pimpin doanya. Yuk. Berdoa mulai. Baik, selamat siang Bu Lita. Selamat siang juga Bapak. Ya, bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah cukup baik. Baik ya.
Jadi Bu Lita, alhamdulillah kita sudah melaksanakan proses supervisi coaching akademik, saya sebagai observer dan Ibu sebagai supervisi namanya ya, yang disupervisi. Kemudian kita perlu membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi. Nah, yang pertama, bagaimana menurut Ibu pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi? Alhamdulillah, setelah saya melakukan proses pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran yang saya sudah terapkan, yaitu PBL, itu dapat meningkatkan keaktifan siswa. Kemudian hasil belajarnya itu sudah meningkat dan sesuai dengan sintak-sintak PBL itu tersebut, Bapak. Ya, berarti Ibu sudah melihat dan merasakan bahwa pembelajaran Ibu secara umum sukses ya, dari segi pelaksanaan model pembelajaran PBL gitu. Iya. Nah, mengapa Ibu menilai bahwa memang Ibu sudah lancar dan sukses dalam pembelajaran tadi? Iya, karena di sana kita sudah melihat, Bapak sudah mengamati saya, bahwa peningkatan kerjasama peserta didik di dalam kelas kemarin sudah terancang dan sudah sesuai dengan sintak-sintak yang ada pada RPP dengan model PBL tersebut. Nah, baik Ibu, sekarang begini ya Bu, saya sudah mengamati pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan tadi. Bolehkah saya menyampaikan beberapa hal tentang proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan? Ya, sangat boleh Bapak. Jadi setelah saya mengamati pembelajaran Ibu tadi, secara umum Ibu sudah sukses melaksanakan pembelajaran. Artinya apa? Terlihat dari antusias siswa dalam mengikuti pelajaran itu sangat tinggi. Kemudian secara umum instruksi pembelajaran yang Ibu berikan kepada siswa itu jelas gitu. Kemudian kegiatannya itu sudah runtut sesuai dengan sintak-sintak PBL. Nah, ada beberapa hal yang memang perlu peningkatan ya dari yang saya amati begitu. Yang pertama yaitu dalam hal pembagian kerja kelompok. Pembagian kerja kelompok kalau saya melihat itu kan setiap kelompok itu mendapatkan LKPD dengan tugas yang sama. Jadi saran saya sebaiknya, karena materi Ibu kan ada beberapa macam mengenai magnet. Mana alangkah baiknya itu setiap kelompok itu diberikan tugas yang berbeda-beda. Jadi sesuai dengan urutan materi magnet yang diberikan. Jadi ketika kelompok satu misalnya tampil ke depan, kemudian kelompok dua juga tampil setelah itu, ada hal-hal baru yang mereka dapatkan. Kalau dari pembelajaran tadi kan hal yang sama yang mereka laporkan di depan. Ya kesannya monoton sehingga siswa menjadi bosan gitu kan. Tapi kalau kita bedakan materi-materi, biarlah kegiatannya itu sederhana tetapi materinya berbeda dari setiap kelompok, jadi ada hal-hal baru dari setiap langkah pembelajaran Ibu yang siswa alami gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat tadi masih ada beberapa orang siswa yang keterlibatannya dalam kegiatan kelompok itu masih kurang. Itu memang perlu kita pantau lebih dalam, kemudian lebih maksimal supaya nanti jangan mereka ketinggalan dari teman-teman yang aktif. Itu memang tugas guru dalam menggali potensi siswa-siswa kita yang dalam kelompok itu terlihat kurang aktif gitu, kurang bisa menyelesaikan diri dengan teman-temannya gitu. Secara umum itu yang saya lihat Ibu yang perlu kita tingkatkan gitu. Nah, berdasarkan apa yang saya sampaikan ini, kira-kira bagaimana menurut pendapat Ibu? Ya, terima kasih banyak Bapak karena saran atau masukan dari Bapak yang sudah mengamati bagaimana saya mengajar di dalam kelas menggunakan model pembelajaran PBL tersebut. Saya rasa sangat bermanfaat, yaitu nanti saya dapat meningkatkan proses pembelajaran dalam menggunakan PBL untuk pembelajaran berikutnya. Sangat membantu dan sangat bermanfaat. Kemudian Bu, saya juga belajar dari apa yang Ibu lakukan di kelas itu. Ada hal-hal yang baru yang saya temui ya, dan perlu kita kembangkan, yaitu bagaimana memaksimalkan sebuah media pembelajaran itu yang sebenarnya sulit didapatkan di lingkungan, namun dengan kreativitas guru dan siswa
media-media yang sulit itu dapat dikembangkan sendiri gitu. Jadi apapun yang ada di lingkungan sekolah itu sebenarnya bisa kita gunakan sebagai media. Tidak harus media itu bersifat mahal, atau yang penting mewakililah dari materi yang kita ajarkan. Itu hal yang baru yang juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Menurut begitu juga dengan saya gitu. Nah, selanjutnya Ibu, untuk kedepannya Ibu, dari kegiatan kita ini itu ada hal-hal baik yang kita alami, yang kita jadikan pelajaran. Dari proses kita kemarin, mulai dari supervisi sebelum percakapan sebelum bersupervisi sampai tadi kita supervisi, kemudian sekarang kita juga berbicara tentang bagaimana proses pembelajaran Ibu. Apa hal-hal yang baru atau hal yang baik yang Ibu rasakan atau yang Ibu alami? Hal-hal yang baru yang saya rasakan itu terutama karena saya diamati Bapak sebagai pengamat, yang mana dengan adanya masukan tadi saya rasa nanti dapat meningkatkan bagaimana proses pembelajaran yang harus dan sesuai dengan penerapan materinya, sesuai dengan model pembelajarannya, kemudian dapat meningkatkan keaktifan siswa, kemudian melibatkan siswanya secara langsung, bukan hanya sekedar terpusat pada guru. Intinya praktik baik yang saya rasakan dapat meningkatkan aktivitas siswa, kemudian terpusat kepada siswa, bukan monoton pembelajaran dari guru, bukan model konvensional. Karena di hari ini kita adalah sebagai guru, jadilah guru hebat yang bisa meningkatkan aktivitas siswa dan pembelajaran yang mengalami pembelajaran praktik baiknya. Itu menurut saya mungkin Bapak. Ya Bu, terima kasih atas partisipasi Ibu selama 3 hari ini dalam rangka pelaksanaan supervisi kelas ya, dengan konsep coaching ya. Konsep coaching ini adalah kita saling berbagi, bukan menilai tapi berbagi, kemudian fokus terhadap satu masalah. Jadi satu proses pembelajaran itu dalam kegiatan, dari kegiatan awal inti sampai penutup itu bukan seluruhnya yang kita bahas, yang kita amati gitu, tapi fokus pada satu hal sesuai yang Ibu minta kemarin. Nah, itu bedanya coaching dengan supervisi. Jadi kemudian nanti setelah diamati, sudah dilaksanakan, fokus pengembangan dari yang Ibu minta itulah yang kita diskusikan. Jadi terima kasih banyak, mudah-mudahan hari ini menjadi pelajaran bagi kita, juga bagi saya, kedepannya ya demi kemajuan anak didik kita. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama.